Emang ente kalau talqin jadi wali? Enggak. Ya, yang diangkat Allah itu orang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul ilma darajat, orang yang berilmu. Maka ilmunya kuatin dulu. Zikir pakai ilmu lebih afdal daripada ente zikir la ilaha 70.000 khatam tapi ilmunya enggak ada. Talqin, bayat 1000 syekh, 1000 mursyid tapi enggak ngerti rahasianya, enggak ngerti ilmunya. Bukan rahasia-rahasia sakti-sakti enggak. Itu enggak ada manfaatnya kalau enggak tahu ilmunya. Makanya kita berkali-kali bacakan ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah dulu, fa'lam dulu. Apa arti fa'lam? Ilmuilah, bukan ceritakan pengalamanmu dulu gitu ya. Tasawuf itu main akal atau main kolbu? Ketika ahli akal baca isi kolbu, geger dia. Kaget mereka, kok ada orang bisa berkalam seperti ini? Qala Syekh rahmatullah alaihi wa hadha alladhi asara ila al-wasfi fi qawli awwal lisan as-sufiyya darad lisan Abu Bakar fadzalika qawlu Abi Bakar. Kalam yang mana yang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar ini orang pertama yang bicara tasawuf di kalangan sahabat. Baik, ikhwah fillah, mari kita mulai kajian kitab Al-Luma. Kitab ini boleh kita sebut salah satu kitab tasawuf tertua ya. Sebelum Ibnu Furak nulis, sebelum Al-Qushairi, sebelum Ghazali, imam ini yang karyanya lebih dahulu masyhur karena secara tahun juga lebih awal, beliau wafat 378. Besar kemungkinan berjumpa dengan Shibli, Imam Shibli dan murid-murid. Al-Ibanah Tasawuf yang ditulis Ibnu Furak, dia menukil kitab semua kitab As-Sabiq ya, kitab yang As-Sabiqun al-Awwalun dalam kajian-kajian tasawuf. Al-Murakkab, mereka menuduh tasawuf itu Syiah. Hanya karena sanad tarekat kita bersumber dari Sayyidina Ali. Nah, ini kejahilan yang luar biasa. Sayyidina Ali itu ada hubungan dengan Syiah enggak? Apakah dia pencipta Syiah? Syiah ini kelompok yang memuja Ahlul Bait berlebihan lalu mencaci maki sahabat. Itu disebut Syiah Rafidhah. Apa sebutannya? Syiah Rafidhah. Saya berulang-ulang diundang oleh kawan-kawan Syiah, tapi saya nggak mau datang. Bukan saya nggak menganggap mereka Muslim, bukan. Tapi kita punya prinsip, ya. Bukan saya benci dengan tokoh-tokoh Syiah, enggak. Di kolbu kita jangankan orang Syiah, non-Muslim pun kita tidak benci, ya. Namun saya punya manhaj dalam dakwah, karena saya bukan hanya muallim. Kalau muallim, dosen, itu diundang oleh komunitas Syiah, itu kita aman-aman aja, karena sebagai ilmuwan. Tapi saya juga sebagai dai, pendakwah. Karena sebagai pendakwah, orang mengira datangnya kita ke sana itu sebagai pembenaran terhadap Syiah. Ya. Namun ini kecolongan, kita ziarah ke Irak, ya. Dan memang gaibnya orang Syiah, tapi orang Indonesia. Tapi bukan berarti saya ini Syiah, enggak. Ya. Dan kita garis bawahi, tasawuf tidak pernah ada di Syiah. Namun tokoh-tokoh yang sama di Ahlul Bait diakuisisi oleh Ahlus Sunnah plus Syiah. Tapi tidak hanya Ahlus Sunnah Syiah, juga Qadariyah. Itu Qadariyah yang ngambilnya juga sanadnya ke Ahlul Bait. Mu'tazilah juga ke Ahlul Bait. Ya. Khawarij pernah ke Ahlul Bait lalu mengkafirkan Sayyidina Ali. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka pada malam ini kitab tasawuf ini yang unik, ya. Ini perbedaannya. Kalau di Syiah itu ada namanya irfani. Apa sebutannya? Ya, di kita juga ada istilah irfani, tapi bukan irfani versi Syiah. Namun ada titik temu beberapa istilah, ya, sehingga orang Syiah itu
senang baca karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu Sunni yang dikafirkan oleh orang Sunni. Gila gak tuh? Ya, menyedihkan gak? Ibnu Arabi itu ulama ahlus sunnah dikafirkan oleh ulama ahlus sunnah. Kenapa? Karena dia bertasawuf menggunakan istilah-istilah kemakrifatan yang tidak dipahami oleh ahli kalam. Ahli kalam ini teolog yang suka mengatakan yang suka berdebat tentang Tuhan di langit atau bukan, ya. Jadi jangan heran. Ibnu Arabi, saya punya guru, murid dari Syekh Yasin Al-Fadani dan murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini imam-imam ahlus sunnah di Mekah. Tahun-tahun 1900-an sampai awal 2000-an, ya, Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu mereka meriwayatkan Sunan At-Tirmidzi melalui jalur siapa? Ibnu Arabi. Dan kita beberapa sanad Sahih Bukhari ada jalur Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi Hafizus Sahihain. Dia hafaz Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya. Namun memang ini ciri khas yang tidak akan ditemukan dalam disiplin ilmu manapun dalam Islam. Jadi ada seorang sufi ditanya, kenapa istilah-istilah di tasawuf itu sedikit rumit? Bukan sedikit, lumayan rumit. Betul rumit? Benar rumit. Ente senang-senang aja tuh ngaji tasawuf. Berarti rumit tapi asik gitu ya. Jadi ada seorang sufi di zaman dulu ditanya, kok istilah-istilah yang digunakan dalam tasawuf ini rumit-rumit? Apa jawaban beliau? Liyumayyiz baina ahlihi wa baina mudda'i, supaya membedakan mana yang benar-benar ahli tasawuf dan mana hanya pengamat atau ngaku-ngaku sufi. Kebetulan malam ini sengaja saya gagah-gagahan dikit. Ini gimmick namanya nih, ya. Pakai apa namanya nih? Pakai outer, pakai sorbannya hijau, sengaja. Karena kita lagi ngomongin gimmick. Jangan ketipu sama sorban-sorban begini, ini gimmick. Apa arti gimmick? Coba cek di Google gimmick artinya apa? Ente kan ahli Google semua kan? Coba cek di Google, apa arti gimmick? Udah ketemu belum? 1, 2, 3, aduh, lola juga nih. Apa arti gimmick? Strategi, apa lagi? Hah? Taktik. Ya, kalau supaya kelihatan keren, pakai sorban, pakai outer, pakai jubah. Kalau perlu pakai warna tertentu dan dilarang warna yang lain. Biar kelihatan khalif tu'raf, kata orang Arab. Berbedalah engkau dengan orang lain, kamu akan dikenal. Alhamdulillah, ini kita sampaikan walaupun umur saya baru 40, tapi saya sudah ngaji tasawuf, mendengarnya dari umur 9, ngambil thariqahnya umur 11, suluknya umur 13, sampai hari ini alhamdulillah paling cuma sebentar-bentar masuk kelompok lain, balik lagi begitu, ya. Tidak ada satu model pakaian sufi. Oke? Dulu ada sebutan wall, suf, tapi enggak. Pas dicek enggak juga. Tidak ada satu jenis sorban sufi, enggak ada. Oh, ini sorban sufi nih, enggak ada. Tidak ada satu jenis style bahwa sufi itu stylenya harus begini, enggak. Nah, maka malam ini kita agak gaya-gayaan dikit, ya. Tapi memang bajunya bagus kan? Ya, dikasih sih, ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Al-Imam Abu Nasr Abdullah Ali As-Sarraj At-Tusi, atau disebut dengan Imam As-Sarraj, ya. Beliau menulis satu bab judulnya Kitabus Sahabah. Kitab As-Sahabah. Dan ini untuk meluruskan orang-orang yang jahil, mohon maaf, yang jahil ini biasanya menyebut dirinya paling sunnah, ya. Apa tulisan mereka? Jadi dulu ada selebaran dan risalah-risalah mereka bagikan agama Syiah. Isinya tarekat Naqsyabandi, tarekat Junaidi, Syatari, itu kejahilan murakkab, ya. Coba cek di Syiah adakah aliran namanya Naqsyabandi? Coba cek di Syiah adakah aliran namanya Sadmaniyah? Ada nggak?
Cek di Syiah adakah thariqah namanya Sattariyah? Tidak ada. Ya. Saya tidak pernah mengkafirkan Syiah kalau Syiah gulat. Syiah gulat itu nggak boleh kafirkan, mono kafir. Karena mereka mengatakan Ali itu Tuhan. Ya. Simpelnya begitu. Ali itu Nabi yang sebenarnya, Muhammad itu bukan Nabi. Dan lain sebagainya. Itu di kalangan Syiah sendiri dikafirkan. Jadi kita nggak perlu kafir-kafirin mereka. Ente capek-capek kafirin mereka. Ya. Dan tidak benar bahwa semua Syiah kafir. Ya. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Ada Syiah yang kafir gulat, Syiah Itsna Syariah yang berbeda sangat ekstrim dengan kita, dan ada yang dekat dengan kita Zaidiyah. Oke? Clear? Ya. Dan tarekat sufi tidak ada yang Syiah. Nah, ini perlu diluruskan. Ya. Kita ahlus sunnah. Ya. Namun imam kita di tarekat sama dengan imam mereka, namun dalam perspektif yang berlainan. Mereka menganggap imam-imam yang 12 itu sebagai imam teolog yang suci, sedang kita hanya menganggap mereka sebagai imam pewaris makrifat Nabi, dan mereka tidak suci. Mereka tidak maksum, ya, tapi Allah membersihkan mereka. Mereka mahfuz, ya, sebagaimana wali-wali yang lain mahfuz. Bedanya darah mereka darah Ahlul Bait. Ya, itu aja bedanya. Maka tidak ada thariqah manapun antum cek kecuali bersambung ke Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait sejati, Syiah sejati tidak mungkin mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar. Kenapa? Abu Bakar punya cucu namanya Qasim, ya. Lalu dia punya putrinya itu dari jalur putrinya itu ada yang menikah dengan Sayyidina Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Kira-kira gimana? Jadi waktu ada orang-orang Rafidhah ini datang kepada Sayyidina Ja'far, apa kata mereka? Il'an Umar, il'an Abu Bakar. Apa kata dia? Hal anta jaddi? Apakah kamu mencaci maki dan melaknat kakekku dari jalur ibuku? Jadi Ahlul Bait sekarang, baik yang dia Syiah ataupun tidak Syiah, Ahlus Sunnah. Baik habaib sekarang, syarif-syarif itu, kalau jalur Husain, pasti dia bercampur di darahnya darah Siddiqiyah dan darah Murtada, darah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan darah Sayyidina Ali. Jadi kalau antum mau cari Syiah yang betul-betul Syiah sejati, Syiah dalam pengertian kelompok pencinta, bukan Syiah Rafidhah, pasti dia tidak pernah mencaci Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi terlepas dari itu, ya, ada yang nuduh tarekat ini Syiah hanya karena zikirnya bersanad ke Sayyidina Ali, dan itu keliru besar, ya. Tidak ada tarekat sufi di Syiah. Ente buka semua buku orang-orang Syiah, tidak ada satupun. Tidak ada tarekat namanya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu tidak ada. Baik. Kitab as-Sahabah radhiyallahu anhum, kita mari baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhil arwah alaihi salam wa ala jami' as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-mu'asyarah al-ashara al-mubashsharun bil jannah wa jami' al-badr wa Uhud wa jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-Imam Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarrat At-Tusi al-Mutawaffa sana 378 378 wafatnya. Beliau berkata, Kitab as-Sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, bab mengenai sahabat Nabi. Siapa yang disebut sahabat? Kalau disebut sahabat bahasa Indonesia apa? Orang sekali jumpa? Sekali jumpa disebut sahabat? Nah, maka Imam Bukhari menyebut sahabat lain dengan Imam Muslim. Ini dua manhaj sahih. Jadi sahih itu juga ada mazhabnya. Kalau mazhab Bukhari, yang disebut sahabat itu man talat sohbatuhu, yang lama dia bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak lama, maka hadisnya tidak disebut sahih. Ini menurut Imam Al-Bukhari. Tapi beliau tidak konsisten juga 100%, ya. Karena ada beberapa sahabat yang diperdebatkan kelamanya berjumpa Nabi Muhammad,
SAW. Wajar, kenapa? Kitab Sahih Bukhari bukan Al-Quran, kitab Sahih Bukhari bukan wahyu, itu hasil penelitian Imam Al-Bukhari. Kitab ilmiah boleh dikritik, cuma kalau ente dikritik seluruh dunia, seluruh umat Islam mengkritik ente. Ya, kenapa? Sudah ijma bahwa itu kitab paling sahih. Namun Imam Ibnu Hajar belakangan ya mengambil pendapat yang paling menengah. Apa kata Ibnu Hajar? Ibnu Hajar ini akhiru man luqiba bi khatamil huffaz. Orang terakhir yang bergelar khatamul huffaz. Jadi ada gelar khatam aulia. Khatam aulia itu bukan berarti dia wali terakhir. Maksudnya orang yang mencapai derajat kewalian tertinggi, kemakrifatan tertinggi untuk masanya. Ya, untuk masanya. Imam Ibnu Hajar di zamannya dia yang paling tinggi hafalannya, dan setelah itu memang belum ada sampai hari ini. Belum ada sampai hari ini. Belum ada orang yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan semua cabang-cabang sanadnya seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Asqalan, dan beliau ngajar di Mesir, di Al-Azhar. Kitabnya judulnya Fathul Bari, mensyarah Sahih Bukhari. Kitab itu diimla, disalin, selesai nyalin, khatam kitab itu. Jadi dulu cara kitab itu ditulis, itu ulamanya mengimla. Bayangkan imla atau imla, mendikte. Jadi imam ini dia nggak buka Google, nggak buka tablet, dia hanya pakai hafalan dia. Dan hafalannya lebih bersih dari hasil googling yang ada di handphone ente. Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata beliau? As-sahabah hiya, ya, as-sahabah huwa kullu man ra'an nabi. Nah, coba ini. Apa yang disebut sahabat? Siapa yang disebut sahabat? Sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ra'an nabi. Jumpa Nabi. Jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, wa amana bihi. Lalu beriman. Yang terakhir, wa mata 'alal Islam, dan wafatnya dalam keadaan muslim, ya. Wafat muslim. Jumpa Nabi, jumpanya secara empiris. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi nggak disebut sahabat. Empiris artinya apa? Secara indrawi. Coba yang mimpi ketemu Nabi, matanya merem apa buka? Merem apa buka? Ya. Ini istilah ahli hadis. Ini istilah ahli hadis. Ini sahabat dalam ilmu empiris. Tapi dalam hadis ada yang disebut ikhwan. Apa sebutannya? Ikhwan. Ikhwan Nabi. Siapa yang disebut ikhwan Nabi? Orang yang percaya beliau tapi tidak pernah jumpa secara empirik. Seperti Uwais Al-Qarni, dan sampai zaman kita ini. Semoga kita terus semua termasuk ikhwanun Nabi sallallahu alaihi. Tapi ente kalau jumpa Nabi jangan panggil akhi, ya. Ya akhi Rasulullah gitu, ya. Itu enggak sopan gitu. Baik. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang sabiq, yang terdahulu, al-awwalun, dan awal, ya. Jadi sabiq ini ada dua, sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun. Sahabat disebut as-sabiqun al-awwalun, sabiq terdahulu, awwalun mula. Yang mereka hidup lebih dahulu dari kita dan awal-awal beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi ada yang kelompok kedua, as-sabiqun al-akhirun. Mereka sudah disebut ikhwan, tapi keluarnya belakangan, disebut as-sabiqun al-akhirun. Itulah pejuang-pejuang akhir zaman. Ya, kita semoga termasuk mereka. Amin. Minal muhajirin wal ansar. Mereka ada dua lembaga besar, dua kelompok besar. Satu muhajirin, orang yang hijrah, yang meninggalkan kampungnya, kekayaannya, tuahnya,
wal ansar, dan orang-orang yang menolong mereka. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Antum jangan bayangkan Muhajirin Ansar itu hubungannya biasa-biasa aja. Orang Ansar itu sampai ngasih rumah dan ngasih istri. Istrinya 4 nih. Apa kata dia? Kamu nggak punya modal, nggak punya modal mahar. Ya udah, aku talak istriku yang 1, kamu nikahin. Dulu nggak ada cinta-cintaan alay hari ini, itu nggak ada. Ya, aku cinta, aku apa? Nggak ada. Patah-patah hati gitu dulu nggak ada. Ya. Sebenarnya ada, cuma tidak muncul dalam perjuangan sahabat, ya. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini surat Taubah ayat 100. Nanti coba dicek. Ini dalil menyebut sahabat, Muhajirin, Ansor, lalu sebutan tabi'in. Ini dalilnya. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang ittaba'u, tabi'in, pengikut sahabat. Siapa yang disebut tabi'in? Pengikut sahabat. Bi ihsanin, dengan cara yang ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah meridai mereka dan mereka ridha kepadanya. Ini dalil bahwa siapapun yang mengikuti sahabat Nabi, imam manapun, boleh kita sebut di belakang namanya radhiyallahu taala anhu. Maka kalau kita bermazhab Syafi'i, menyebut Imam Syafi'i bukan alaihi salam, bukan rahimahullah. Kalau nyebut Imam Syafi'i sebutannya apa? Radhiyallahu anhu. Menyebut Imam Malik, guru Imam Syafi'i, radhiyallahu anhu. Ini dalilnya. Surat At-Taubah ayat 100. Boleh nggak sampai hari ini? Boleh, kalau yang berani. Ya. Boleh. Tito, radhiyallahu anhu. Meninggal dulu itu ya. Faqad waqa'a ismu sabiqin alal jami', ya. Nama sabiq, orang terdahulu, ya, itu telah melekat pada semua sahabat bi zahiril ayat dan disertai dengan ridha. Maksudnya apa? Kalau Allah sudah ridha kepada sahabat, kenapa ente nggak ridha sama sahabat? Kenapa urusan politik cuma karena menurut ente nih, ya, Sayyidina Ali itu tamak gak dengan kekhilafahan? Anggaplah dia berhak jadi khalifah karena ada hadis, ya, man kuntu maulah fa aliyun maulah. Ini menurut Syiah, ini baiat Nabi kepada Ali. Siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali lah pemimpinnya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Gimana lafaznya? Siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali lah pemimpinnya. Menurut Syiah, ini adalah baiat untuk Sayyidina Ali. Bagi ahlu sunnah tidak, itu hanya menunjukkan manaqib Sayyidina Ali, bahwa di masa perang itu kan kejadiannya saat perang. Siapa yang saat itu menjadikan Ali panglima perangnya, maka dia sama dengan mengikuti Rasulullah SAW. Tapi oleh teman-teman kita Syiah ini dianggap dalil untuk apa? Dalil bahwa Ali lah khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Anda mau tanya sama ente, kira-kira Sayyidina Ali setamak itu, apa istilah politik tuh, ambisius sekali ingin jadi khalifah? Kira-kira ambisius nggak? Gimana kira-kira? Seandainya iya, dia sudah berontak ke Abu Bakar, dia sudah berontak ke Umar, dan dia tidak akan pernah berdialog dengan Abu Bakar. Ada yang menarik, salah satu anak Sayyidina Ali dinikahkan dengan Umar, padahal secara politik mereka bertikai. Ya, kata orang Arab. Gimana dong? Kata orang Syiah nih, ente kalau nulis nama Syiah, nama Umar di kalangan Syiah, Umar, ya, apa tambahannya? Wa huwa ajra'un nas 'alan nabi. Ini orang paling kurang ajar sama Nabi. Karena emang ada kejadian perjanjian Hudaybiyah, dia agak kasar ke Nabi Muhammad SAW. Kan sudah tobat. Ya, kan sudah tobat. Bagi mereka, ya, di Indonesia adalah Habib Syiah ada, nggak aja Habib, dokter Syiah ada di beberapa kampus-kampus, bahkan dokter-dokter kepincut Syiah ada, anak-anak muda kepincut Syiah ada. Ya. Apa kata mereka? Masa Aisyah ini radhiyallahu taala anha, sedangkan dia memecahkan piring di hadapan Nabi? Oh, masa mereka nggak kenal bab cemburu ya? Ada bab cemburu nggak, Bu? Ya, piring pecah tuh di zaman siapa? Sayyidah Aisyah.
Ente mau piring pecah, Cong? Halo, Cong. Mau piring pecah ente? Oke, jadi ini dalil bahwa Allah sudah ridha kepada para sahabat. Lalu kenapa kita melaknat para sahabat? Paham? Ya. Jadi jangan kemudian kepincut ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa para sahabat itu merebut kekhalifahan dari Ali, atau ente kemudian kemakan kalam Ali itu paling berhak. Kalau paling berhak bisa aja. Tapi apakah dia setamak itu? Nah, disinilah perhatikan, di dalam sejarah Islam itu, ini yang terjadi 2016 di Indonesia, 2019 ya, orang menjual agama untuk politik supaya kos politik menjadi murah. Beda pilihan, beda agama, betul nggak? Sampai ada yang nyoblosnya beda, nggak disolatin, betul ada? Ya. Yang cuma 01, 02 langsung diusir dari masjid. Kejadian? Ya, semoga Allah beri hidayah mereka. Kalau enggak, semoga mereka segera mendapat pelajarannya. Kita doakan sesegera mungkin, karena mereka sudah jual agama Allah. Nah, perhatikan, ajaran-ajaran kelompok-kelompok teolog yang muncul asbab politik. Ketika Sayyidina Ali perang lawan siapa? Muawiyah. Apa yang terjadi? Muawiyah kalah, lalu mereka buat, Muawiyah ini pintar strategi, maka dia bikin arbitrase, tahkim, pakai diplomasi. Jadi Ali ke Muawiyah itu menyerahkan lewat diplomasi. Tadi di sini ada pasukan Ali, pasukan Ali ini disebut Syiah Ali. Di sini ada pasukan Muawiyah, ini disebut Syiah Muawiyah, ya. Sebagian dari mereka setelah diplomasi, Ali menyerahkan kepada Muawiyah, Ali ngalah kepada Muawiyah. Apa kata sebagian? Ali kafir. Kelompok itu namanya ya, kelompok Khawarij. Apa namanya? Khawarij. Bagi Khawarij beda politik, beda iman. Beda politik, beda iman. Mereka mengkafirkannya, kafara aliyan. Ketika muncul Khawarij, muncul kelompok yang fanatis ke Ali. Ini yang disebut Rafidah. Ini semua gerakan politik, lalu diagamakan. Gerakan politik yang dijadikan sebagai keyakinan. Maka orang kalau masih pakai model-model begini, itu korban-korban politik masa lalu. Ahlus sunnah itu ingin mengembalikan, jangan lagi korban begini. Jangan karena beda politik lalu kita ngapain? Kafir mengkafirkan. Jadi mohon maaf, mau sosoknya kiai apa, mau Habib apa, saya nggak ada urusan. Anda jual agama untuk urusan politik, kita musuhan. Ya. Musuhannya terserah mau musuhan kayak gimana, itu maunya kayak gimana gitu. Ya. Mau fisik boleh, mau intelektual boleh, ilmu boleh, kita akan memerangi orang begitu. Itu yang Nabi sebut, ya. Kalau muncul mereka, faqtuluhum, ada hadisnya. Lawan mereka. Ini kalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang jual agama. Maka di Khawarij ini perpecahan lebih dari 100 aliran, tapi Syahrastani menyebutkan sekitar 20-an. Udah capek dia nyebutin. Di sini cuma beda sedikit masalah, langsung kafir. Muncul kemudian mereka bikin kaidah sendiri, kata Khawarij, beda dosa kecil, dosa besar, kafir. Jadi kelompok di sini bikin imam sendiri, Amirul Mukminin sendiri, negara Islam dalam negara Islam, itu yang kemudian kejadian di Timur Tengah hari ini. Betul? Ente mau mentimur tengahkan Indonesia berhadapan sama kita, ya? Itu Suriah baru aja bangkit. Sebelumnya lebih dari 15 kelompok yang mengklaim mereka ini pejuang negara Islam. Yang paling berhasil kemarin ISIS. Alhamdulillah Allah hancurkan. Ya, karena mereka jual agama. Berapa banyak ya perempuan-perempuan Indonesia jadi budak seks di sana.
Dan tidak hanya perempuan, laki sama laki. Nauzubillah summa nauzubillah. Dikira mau masuk ke daulah Islamiyah, ya kan jumpa sama kita, ex mujahid sana. Dia cerita bobroknya di sana. Dikira negara Islam itu instan, nggak ada. Nabi itu nggak bikin simsalabim dan nggak bikin Indomie Sparmi untuk negara Islam. Nabi itu bangun dari bab iman. Ya, jadi teman-teman semua, kalau nggak ada negara yang damai, bisa nggak kita bikin pengajian malam ini? Ya, maka semua ajaran tasawuf, ahlu sunnah pasti mendukung negara yang sah, walaupun dia nggak nyoblos, walaupun dia nggak suka memimpinnya, tapi dia pasti doakan semua negara ini jadi aman. Ente perhatiin itu, tidak ada ulama sufi yang saya kenal kecuali dia mendoakan pemimpin dengan baik. Jangankan pemimpin, orang non-muslim, pendosa aja didoain. Apalagi yang orang yang asbab dia negara jadi aman. Ya, jadi teman-teman semua, kenapa sampai begini perlu kita bahas? Para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, mereka masih bertengkar urusan politik. Itu yang dibawa-bawa kemarin 2016, ya. Maka kita semalam ini pakai sorban juga, ya. Seperti mereka juga dulu pakai sorban. Betul? Mereka banyak gaya, kita banyakin juga gaya kita biar ente nggak ketipu, ya. Bahwa ini bukan simbol politik Islam. Ini perhatikan, politik itu bukan pengatur Islam, tapi politik diatur oleh Islam. Tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Siapa yang memisahkan agama dengan politik? Politik itu diatur oleh Islam akhlaknya. Pasti diatur, nggak ada yang nggak diatur. Rasulullah kan sebagai pemimpin juga, politik juga. Nabi SAW meninggal. Ini yang masih merindukan khilafah palsu. Ya, khilafah itu hak, tapi jangan terjebak khilafah palsu. Ya, khilafah yang hak itu khilafah yang muncul dari orang yang memulai dari kerohanian. Nabi menyebutnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, para khalifah yang rasyidin, yang cerdas, mahdiyin. Hadis Abu Daud disebut mahdiyin, bukan mahdi. Kalau mahdi satu sosok, kalau mahdiyin mereka gerakannya kolektif, jamaah. Nggak ada Superman dalam Islam, nggak ada. Ya, Superman itu hanya dalam film-film apa itu, Hollywood kah? Disney kah? Ya, apa tuh? Film apa tuh? Ya, itu hanya dalam imajinasi. Rasulullah SAW walaupun beliau bisa kun fayakun sendiri, tapi tidak bergerak sendiri. Beliau kemudian mengkadar guru hebat. Ya. Sayyidina Umar, ini sebagai contoh, dikirimi oleh gubernur dari Mesir, tolong minta kirim 4.000 pasukan. Masih ingat saya pernah kisahkan ini? Semoga lupa. Ya, kata gubernurnya ini, ya Amr, ya, nama gubernurnya apa? Amr, ya, Amr bin As, kirim surat ke Umar. Ya Umar, arsilna fab'as lana, ya, 4,000 minal juyus wal junud. Tolong kirim 4.000 pasukan. Tahu apa yang dikirim? Cuma dikirim 4 orang. Dikirim surat lagi sama Ibn As. Kata Amr bin As, ya Umar, ya Amirul Mukminin, saya minta 4.000 bukan 4 orang. Dibalas lagi, kamu ajak musyawarah mereka, kamu paham maksudku. Karena satu dari mereka setara 1.000. Ini didikan Umar. Didikan Umar satu setara 1.000. Kalau didikan Rasulullah kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Jadi ente kira-kira nih perang Badar 313 lawan 1.000 atau 311 lawan ribuan? Mana yang benar? Ribuan, kan nggak ketulis berapa. Ya. Itu orang kufar Quraisy, mereka lagi bawa senjata dari Syam. Besar kemungkinan juga ada tentara dari sana, walaupun nggak disebutkan dalam tarikh secara eksplisit. Ya. Sedangkan ini cuma 313. Bedanya dengan tentara Talut masih dapat izin minum air seteguk pakai. Ya, kalau ini sahabat 17 Ramadan perang, tidak makan, tidak minum. Mana yang lebih dahsyat? Tentara Talut 313 atau tentara Rasulullah SAW 313? Mana yang lebih dahsyat?
tentara Rasulullah SAW. Mereka itulah disebut Al-Mahdiyin. Mereka mengkadar muridnya terus sampai akhir zaman, insya Allah. Insya Allah. Ya, kita ini nggak pantas jadi Al-Mahdiyin. Cuma kita berdoa semoga Allah arahkan kita menjadi bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Ya, baik laki dan perempuan dapat hak untuk hal yang sama. Baik. Ente kalau diajak jihad sekarang takut nggak? Pasti takut. Ini mbak takut. Ini mas ini kalau ente diajak jihad sekarang pasti jawabnya, "Ane belum kawin kan?" Kalau udah kawin, aduh, bini gua masih muda, anak gua masih kecil, pasti gitu ngomongnya, ya kan? Gimana ente mau jihad? Makanya muncul orang-orang yang kemudian ingin berjihad tapi otaknya jahat. Auzubillah summa na'udzubillah. Baik. Jika para sahabat disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 10 dan juga para tabi'in radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa kata beliau? Ya, Allah menyebutkan mereka ma'aridallah anhum wa syahida lahum bi annahum raduna anhu was-sabiquna humul muqarrabun minasil ayat. Ya. Wa qad dzakarna takhsis al-abrar min ahli jannah fi babil muwafaqah li kitabillah azza wa jalla, ya. Jadi mereka sudah dipersaksikan oleh Allah bahwa mereka diridai. Kalau diridai ahli surga apa di neraka? Fa idzan kullu sahabiyyin min ahli jannah. Jadi bagi ajaran ahli sunnah semua sahabat pasti masuk surga. Diprotes saya oleh orang yang baca tarikh Tabari. Ustaz, di dalam tarikh Tabari ketemu bahwa sahabat ada yang terjebak nepotisme, kolusi, ya, korupsi. Ya, sahabat itu kan ada yang munafik, ada yang sahabat sejati. Oke? Munafiknya jumlahnya juga 300-an. Tapi mu'zamuhum, dan itu sudah diketahui namanya oleh Huzaifah al-Yamani. Yang ditulis di dalam kitab-kitab as-sahabah, mereka betul-betul benar-benar sahabat, ya. Oleh karena itu, baik 4 sahabat, 10 sahabat, ahli Uhud, perang Badar, ya, Bai'atur Ridwan, sampai kemudian terakhir Nabi Haji Wada, ada orang melihat Nabi lagi perang Badar, lagi Haji Wada, ada orang lihat Nabi dan tasdik, dia disebut sahabat. Yang penting dia meninggalnya dalam keadaan mukmin. Karena saking banyaknya jumlah orang memandang Nabi, ya, dihitunglah perkiraan jumlahnya 124.000. Namun sampai hari ini jumlah ini belum sampai terekap semua. Ibnu Hajar al-Asqalani baru menulis 11.000 sampai 12.000-an. Betul bagaimana? Ya, dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah hanya jumpa sekitar 12.000 sahabat Nabi. Selebihnya namanya belum dikenal. Ente bisa bayangkan jumlah para sahabat Nabi, sisanya 124.000 yang namanya kerekap itu hanya berapa? Kok bisa nggak kerekap? Ya dulu kan nggak ada dukcapil aja, nggak ada KTP, ya. Baik. Amma qauluhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an faqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa ridwanu minallahi akbar. Dan ridha Allah dan ridha dari Allah lebih besar. Qala Dhunnun rahmatullah alaihi wa qad sallallahu sirrahu yani akbar wa aqdam hin, ya. Hina qala radhiyallahu anhum wa radu'an fi sabiqi ilmi bidzalika istardahum lahu wa ardahum hatta radu anhu. Ya. Uniknya ayat ini dijelaskan oleh ahli sufi di Mesir namanya Zunnun al-Masri atau Misri. Wa ridwanum minallahi akbar, yakni akbar wa aqdam hina qala radhiyallahu anhum. Mereka ini mendapatkan ridho yang sangat besar dan lebih awal, ya, dengan kalam Allah di surah Al-Maidah 119 radhiyallahu anhum wa radu'an. Mati. Termasuk angin. Kipas anginnya mati.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Ini hadisnya dhaif ya. Sahabatku seperti bintang, yang mana saja yang kalian ikuti, kalian dapat petunjuk. Walaupun maknanya benar, hadis ini dhaif, tidak bisa kita pakai. Oke? Kita nggak pakai hadis ini, kita pakai ayat. Ayat yang tadi sudah cukup menyebutkan bahwa para sahabat itu spesial. Apa ayatnya tadi? Surat At-Taubah ayat 100, surah Al-Maidah 119. Dua ayat ini dalil ketinggian makam sahabat, mereka sudah sampai di makam ridha. Sudah sampai di makam ridha. Ridha di atasnya apa? Mahabbah, ikhlas. Udah, tak ada lagi makamnya. Ya, lalu di situ disebutkan penjelasan pakai berdasarkan hadis ini, tapi kita nggak pakai itu ya. Di paragraf berikutnya. فأما الظاهر فمشهور عند العلماء والفقهاء في علم الحدود والأحكام والحلال والحرام فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق. Ini Nabi sedang menyebutkan kelebihan masing-masing sahabat. Perhatikan. Sahabat yang paling penyayang Abu Bakar. Kedua, wa aqwahum fi dinillahi Umar. Sahabat yang paling kuat, paling tegas Umar. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Yang ketiga, asbaquhum hayaan, yang paling pemalu Utsman. Wa afraduhum Zaid, yang paling mengerti ilmu faraid Zaid. Wa alamuhum bil halal wal haram Muaz, yang lebih mengerti halal haram Muaz bin Jabal. Wa aqra'uhum, yang paling mengerti qiraah ini bacaan Quran ya, Ubay bin Ka'ab. Wa aqdahum, namun yang paling tepat dalam memimpin mahkamah qadhi itu Ali ya. Wa ma azallatil khadra wa la aqalatil ghadra ala di lahjatin asdaq min Abi Dzar ya. Yang paling fasih Sayyidina Abi Dzar ya. Ini secara zahir. Lalu kenapa kita selalu mengatakan Abu Bakar, Umar, baru Utsman, Ali? Padahal coba cek, apakah Abu Bakar menikah dengan putri Nabi SAW? Tidak. Umar? Enggak. Yang menikah dengan putri Nabi siapa? Utsman. Ali aja. Utsman dulu dong yang tua. Utsman menikahi dua putri Nabi. Siapa aja? Kayaknya ente lebih mengenal siapa? Artis-artis TikTok kali ya. Siapa istrinya Utsman? Siapa istrinya Utsman? Ruqayyah, lalu Ummu Kulsum. Apa kata Nabi? Kalau aku masih punya putri lagi yang jomblo, aku nikahkan dengan Utsman. Kenapa? Utsman gak pernah marahin istrinya. Kalau ente berapa kali marahin bini yang sudah menikah? Coba tanya semua mertua. Itu mertua paling senang sama suami yang gak pernah marah sama istri. Jangankan ente, aneh juga masih pernah. Ini jomblo, gak ngerti, dia gak paham. Gimana aja? Mancung pernah marah gak? Wajah ente gak ada marahnya. Pak Is kayaknya juga gak pernah marah ya. Paling dimarahin balik. Mana hilma. Baik ya. Amal batin, adapun dalam bab batin ya, bahwa sahabat-sahabat itu seperti pelita, seperti bintang ya. Menabda bima bada bihi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita mulai dengan yang dimulai Nabi. Kalau tadi riwayat Imam Ahmad, sekarang ada riwayat Tirmidzi. Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Bahkan ini ada di Sahih Bukhari yang semakna ya. Kalau di Sahih Bukhari itu iqtadu bis syaikhain ya. Ikutilah dua syekh setelahku, Abu Bakar dan Umar. Kenapa disebut syekh? Karena tua. Kalau Sayyidina Ali itu masih muda. Fanabda bi Abi Bakrin, summa min ba'di Abi Bakar Umar ya. Kita mulai Abu Bakar, lalu setelah itu Umar.
Wa balagani an Abi Utbah al-Halwani rahmatullah alaihi annahu qala ala ukhbirukum an hali kana 'alaiha ashabu Rasulullah. Jadi Abu Utbah al-Halwani, seorang tabi'in yang mengatakan, maukah kalian aku kabarkan tentang halnya para sahabat? Nah, hal inilah yang diwarisi kepada para sufi. Jadi yang diwarisi itu bukan, mohon maaf, celana jingkrang, ada urusan itu ya. Yang diwarisin ini, yang diwarisin itu bukan bid'ah-bid'ahin orang, enggak, ya, atau merasa diri kita ini mursyid, ya, merasa diri kita ini enggak begitu. Awwaluha, kata dia, pertama yang aku saksikan dari para sahabat, liqa'ullah ta'ala kana ahabba ilaihim minal hayat. Mereka lebih rindu jumpa Allah daripada menginginkan kehidupan. Kalau ente gimana? Kalau malaikat mau datang sekarang nih, jawabannya gimana? Tar dulu bro. Bro maut, tar dulu, pasti gitu kan? Walaupun sudah umur tua, itu perasaannya masih muda aja, masih kayak ada tugas gitu. Sama semua, orang muda, orang tua itu perasaannya sama. Tapi sahabat Rasulullah SAW, diri mereka itu tua lahir batin, dan mereka liqa'ullah ahabba kana ahabba ilaihi minal haya. Mereka lebih rindu jumpa Allah daripada ya, al-haya, kehidupan. Yang kedua, ini orang yang ngerti semangat jihad. Kanu la yakhafuna aduwan qallu aw katuru. Para sahabat itu sudah hilang urat takutnya kepada selain Allah, kepada musuh Allah, baik musuhnya sedikit ataupun banyak. Ente baru dibully orang sedikit kayaknya udah takut ya. Betul? Ya, banyak yang ngaji ke saya beberapa, ya, ustaz-ustaz juga dibully orang supaya dia tidak disebut lagi ikut saya, maka dia bully saya 2 tahun di Facebooknya, di Instagramnya, di YouTube-nya, supaya ingin nunjukin aku tidak ikut Ar-Razi lagi. Hanya ingin kasih citra ke makhluk kalau aku udah gak ikut si makhluk ini. Padahal kalau zikir talqin, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, nangis-nangis, kayak mau guling-guling, kayaknya dunia sudah mau selesai. Makanya mohon maaf, Anda berkali-kali katakan ya, Anda udah gak minat talqin orang, Anda udah gak minat ngambil bayat orang, udah gak minat. Kenapa? Udah banyak kayak bayat khianat, udah banyak. Kita sekarang simbol kita 3, trilogi kita 3. Yang pertama ilmu. Ilmu apa? Ngaji. Ente mau punya mimpi Nabi 1000 kali, itu urusan ente, jangan bawa, kan gak usah ceritain. Ya, mau 1000 kali mimpi itu kan cuma mimpi, emang ente ngusahain mimpi. Ya, yang dihisapkan bukan mimpi. Matanya dipakai nggak baca kitab? Matanya dibaca nggak untuk baca kitab Allah? Telinganya dipakai nggak dengerin syarah-syarah kitab Allah? Tangannya dipakai nggak berzikir? Kan itu. Mimpi kan nggak dihisap. Hatta ente mimpi basah nggak dihisap. Ya, yang jomblo mimpi basah nggak dihisap. Cuma ente kalau mimpi basah berarti bukan wali Allah, kecuali mimpi basahnya sama orang yang halal. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, Sayyidina Umar ketika disibuk dengan politik, dia bermimpi menggauli perempuan dan itu istrinya sendiri. Nggak berani berbuat zina, nggak berani. Ya. Walaupun pernah, mereka pasti tobat nasuha dan nggak akan melakukannya lagi. Ya. Ilmu, ya, itu yang penting. Ilmu itu butuhnya apa? Kesadaran, bukan pengalaman rohani. Pengalaman rohani itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Dan sudah banyak yang masuk ke ribat dulu, mohon maaf ya, dulu halu-halu, sekalian ini, sekalian itu, kesurupan, perdukunan. Asbab ilmu Allah bersihkan tanpa perlu diruqyah. Betul? Ya, banyak yang nggak perlu diruqyah kan? Betul? Nggak perlu diruqyah, maka kita nggak langsung talqin orang. Kalau orang baru jumpa langsung ditalqin zikir, kolbunya belum siap dengan ilmu, bercampurlah pengalaman batinnya yang tidak jelas itu, mungkin ilmunya, mungkin nyimpan jimat segala macam, atau persepsinya belum oke, campur dengan nama Allah.
tambah rusak. Tambah nama Allah, tambah rusak. Disitulah orang terjadi bertarekat tersesat. Bertarekat ya agak miring-miring dikit, urat sarafnya lepas. Pernah lihat? Itu bukan tarekatnya, tapi gurunya kurang bijak. Muridnya terlalu nafsu. Ya, alhamdulillah kita sudah jalan berapa tahun ini ya. Tidak ada namanya orang baru ketemu talqin, nggak ada. Emang ente kalau talqin menjadi wali? Enggak. Ya, yang diangkat Allah itu orang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu. Maka ilmunya kuatin dulu. Zikir pakai ilmu lebih afdal daripada ente zikir la ilaha 70.000 khatam tapi ilmunya nggak ada. Talqin, bayat 1000 syekh, 1000 mursyid tapi nggak ngerti rahasianya, nggak ngerti ilmunya. Bukan rahasia-rahasia sakti-sakti, nggak. Itu gak ada manfaatnya kalau nggak tahu ilmunya. Makanya kita berkali-kali bacakan ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah dulu, fa'lam dulu. Apa arti fa'lam? Ilmuilah, bukan ceritakan pengalamanmu dulu gitu ya. Nggak ada, buya-buya ini udah nggak ada. Itu mereka sering mengalami pengalaman spiritual, nggak ada cerita lagi kan. Sudah selesai sudah. Mereka simpen. Nggak ada merasa-merasa diri wali, nggak ada. Kita hanya berdoa semoga kita dipantaskan jadi wali Allah. Nggak ada merasa, walaupun sebagian sudah diijazahkan, nggak boleh merasa mursyid, nggak boleh juga merasa khalifah thariqat itu nggak boleh. Itu hanya izin SIM. Kalau di majelis mereka biasa berbuat seperti biasa, khidmat seperti biasa. Maka setelah orang berilmu baru ditalqin, baru suluh. Ya. Kalau sudah ngerti dua ini baru diizinkan khidmat. Kalau enggak nanti khidmatnya semakin khidmat semakin merasa berjasa kepada agama, berjasa kepada guru, itu berbahaya. Ya. Kayak saya nih misalnya nih ya, bawa murid beberapa ke guru terus merasa kita nih berjasa kepada guru, itu enggak benar. Atau antum punya kelebihan waktu bisa jagain majelis, atau antum punya materi bisa membantu majelis. Ciri-ciri khidmat kita diterima Allah, kita dibikin lupa sudah berkhidmat. Rasanya kayak kurang khidmat kita gitu. Sudah begitu? Sudah begitu belum? Ya ngaji aja dulu, ntar ente baru tahu nikmatnya berkhidmat. Jadi kalau boleh, kalau ada hadis zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba, akan merasakan manusia iman yang ridha kepada Allah. Kita boleh tambahkan sebagai kaidahnya zaqa ta'mal khidmah man radiya bi syaikhihi mursyidah, ya. Orang itu akan merasakan manisnya khidmat kalau dia ridho kepada gurunya sebagai mursyid. Ditambah ya, man radiya bi ikhwatihi, dengan saudara-saudaranya sebagai saudara sesama mukmin. Jadi membantunya bukan kali berharap apa-apa, ya. Saya mau tanya, kita berbuat sesuatu nggak kelihatan orang, nggak pasang status, nggak ada yang ngerti. Kira-kira Allah ngerti nggak? Ngerti? Ente bersih-bersih ambil sampah nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV. Kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Ente rapi-rapi di mana saja, misalnya di luar, ya, ada sesuatu yang nggak beres, kita bantu beresin. Nggak ada yang tahu. Allah tahu. Terus masih butuh pengakuan makhluk. Oke? Jadi nggak usah, makhluk itu nggak perlu. Ya. Makom itu tinggi, misalnya nih, ya, misal makom itu tinggi kan udah jumpa Nabi 1000 kali. Ya, kira-kira perlu nggak kalau ahlullah ngerti nggak? Pasti ngerti, nggak perlu kita cerita, dan nggak perlu merasa. Kenapa kekasih Allah itu nggak natap kita? Karena kita merasa. Merasa diri penting, merasa diri ini punya makomat tinggi di sisi Allah. Apalagi muncul kalam-kalam yang lucu-lucu itu ya. Kalau Buya Yunal nih wali, pasti manggil nama aku. Wah, ngeri kan kalimat-kalimat begitu. Jadi dia bikin kaidah sendiri. Ciri-ciri wali ada 11, nomor 11-nya tahu namaku. Jadi ciri-ciri wali itu harus ada tahu nama dia satu. Ya. Itu bid'ah baru yang muncul zaman ini ya. Baik. Kalau orang sudah sampai pada bab ilmu,
Talqin itu nama Allah dimasukkan install ke dalam kalbu. Itu kalau orang sudah yaduhu yadullah, tangan dia tangan Allah, mudah maksudnya. Gimana caranya? Ya dia harus dapat izin dari guru yang lihatnya yadullah. Sebenarnya guru sebelumnya sampai Rasulullah SAW yang disebut di Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini sahabat-sahabat ini disebut mereka, bukan satu. Kanu la yakhafuna aduwan. Asbab nama Allah masuk di kalbu, mereka nggak takut lagi apa-apa. Masih ingat hadis Sahih Bukhari? Saya ceritakan lebih dari sekali. Nabi dihunuskan pedang di lehernya. Apa kata Nabi? Ketika ditanya, "Man yamnauka min hadzal sayf?" Siapa yang menjaga kamu dari pedang ini? Apa jawaban Nabi SAW? Allah. Orang ini kemudian kaget, dia angkat lagi pedangnya, dia hunus lagi. Nabi santai aja. Ditanya hal yang sama, Nabi jawab Allah. Jatuh lagi orangnya, diangkat lagi yang ketiga. Nabi jawab sama, habis itu orangnya syahadat. Ente baca Allah udah sebar itu belum? Gimana caranya? Kuatkan dulu Allahnya di kalbu. Lafaz Allah kita udah bikin kita merengut belum gitu? Udah bikin kita bergetar belum? Baru kita getarin orang dengan takbir. Ini belum pernah talqin zikir, belum pernah latihan zikrullah. Bentak ustadz beda politik dengan takbir. Ente salah alamat, ya. Saya 2017 Pak dibentak orang pakai takbir, saya bentak balik, ya. Karena kita dibesarkan dengan nama Allah itu, gak ada takutnya kita. Hanya karena saya tidak mau terjebak urusan politik diagamakan. Coblosan saya sama sama dia. Dia nyoblos apa, saya nyoblos itu sama. Tapi kita gak mau mengagamakan politik. Oh, di luar masjid teriak-teriak dia. Kita panggil, suruh depan gak ada lagi teriak-teriak. Ya, kamu sebut nama Allah, gak ada berani. Karena dia baca nama Allah bukan dengan adabnya. Nah, inilah dahsyatnya, ya. Saya bawa kitab nih, sanad, beberapa sanad di sini disebutkan sanad zikir menyebut nama Allah dari guru sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita lestarikan di zawiyah-zawiyah kita, di ribat-ribat kita, install nama Allah, memasukkan nama Allah di kalbu, disebut talqin. Tapi mesti belajar dulu, ya. Jangan minta talqin dengan nafsu, ya. Nah, di sini siapa yang mau talqin, nanti talqinnya bisa ke Buya Rahman atau Buya Yuna, ya. Daftar aja ke mereka. Saya mau talqin, nanti dikasih muqaddimah. Sebelum talqin baca zikir ya Hayyu ya Qayyum, berapa lama terserah guru, ya. Terserah guru. Ente jangan bayangkan orang yang mentalkin itu tua-tua, ya. Yang benar itu yang mentalkin itu masih muda, biar semangat, biar nama Allahnya menghunjam betul di dalam kalbu. Kalau nama Allah sudah bertahta di kalbu, mengenal yang punya nama, sudah merasuk ke dalam ruh kita, ada nggak rasa takut kepada selain Allah? Nggak ada, ya. Jadi insya Allah, ya, sebagaimana kita melihat semua mujahid di negeri ini sebelum masa penjajahan berakhir, semuanya mursyid tarekat Sufiyah. Ente cek semuanya, nggak ada tuh pejuang Wahabi, nggak ada dulu, nggak ada. Ente cek semua, nggak ada. Nggak ada pejuang Syiah di negeri ini, lo nggak ada. Semua pejuangnya Ahlus Sunnah dan Sufi mursyid tarekat, semuanya. Tapi kan paling enak nuduh Sufi ini, paling enak karena mereka nggak pernah balas. Tuh, tuduh aja Sufi ini penyebab kemunduran umat, ya. Banyak khurafat. Yang ente sebut khurafat itu bukan Sufi, itu orang-orang khurafiyun. Sufi nggak suka khurafat. Sufi itu jumpa real. Mereka nggak suka ngayal. Mereka malam yazuk lam ya'rif, yang belum merasakan tidak disebut berilmu. Bukan yang berkhayal, enggak. Khayal nggak masuk. Halu-halu nggak masuk di tarekat Sufi, nggak ada. Namun ada orang penampilannya penampilan Sufi, obrolannya obrolan khayalan. Dikira itu Sufi, itu bukan Sufi. Sufi itu orang paling waras akalnya, paling nggak takut sama genderuwo hantu kuntilanak, nggak ada takutnya. Ya, musuh kita bukan genderuwo kuntilanak, musuh kita syaitan. Jadi ente nggak perlu kesurupan, ente nggak perlu.
Surupan itu karena kita terganggu fokus kita di sini. Musuh kita yang nyerang dada ini. Yang nyerang dada ini. Yang bikin kita bermusuhan sama orang iri dengki, sama orang suuzon, sama orang tak. Jadi ente nggak perlu melihat pohon asem, kuntilanak. Apa? Itu bukan musuh kita. Ya, di Quran jelas, inna syaitana lakum aduwwan mubina. Musuh kamu itu yang nyata adalah syaitan, bukan jin. Jin sendiri diganggu syaitan. Paham? Jadi jangan lagi menyamakan jin dengan syaitan. Ya, mungkin ada istilah baru setan. Nah, setan mungkin lain. Mau musuh yang zahir ataupun musuh yang batin, para sahabat tidak takut. Tidak takut. Oke? Wa tsalitsah lam yakunu yakhafuna 'auzan minad dunya wa kanu wathiqina bi rizqillah. Para sahabat tuh nggak takut ya, miskin di dunia. Mereka bantu muhajirin, bantu ansor, ansor bantu muhajirin, muhajirin bantu waktunya, keahliannya, ansor bantu materinya, dan mereka tidak pernah merasa rugi. Ya, kalau di ribat kita nuntut para muallim, mereka biar habisin waktunya untuk murid, dan mereka tidak diberi honor. Kita menuntut mereka agar ikhlas supaya tidak merasa rugi ngajar nggak dikasih honor gitu. Merasa rugi nggak ya? Bolak-balik kan capek ngadepin orang-orang begini-gini aja tuh. Kanu wathiqina bi rizqillah. Semua sahabat percaya rezeki sudah dijamin, tidak pernah salah kirim. Oke, ente duduk bareng nih. Rezekinya nggak bakal salah kirim. Saya menanamkan ini baru agak kuat memahami ini semenjak kelas 2 aliyah SMA ya. Kelas 2 SMA itu sempat terganggu urusan begini. Tahu-tahu orang tua kita, orang tarekat juga, anak Syabandi, dia kemudian mengajarkan satu kalam ke saya, intinya sama dengan ini. Intinya sama dengan ini ya. Jadi, ente percaya nggak? Ane kelas 2 aliyah udah pengen kawin, udah pengen nikah. Nanya ke orang tua, ntar kalau aku nikah punya anak, gimana cara nyari duitnya? Orang tua kita bingung, itu saya 6 bulan nyari jawabannya. Nanya ke guru, ke ustadz, ke mursyid, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka nggak ngerti perasaan saya apa. Ketemu bapak saya coba ngomong ini, nak, kamu ini lahir, bapak belum punya kerjaan. Toh masih bisa makan. Kamu ini lahir, bapak belum punya pekerjaan. Tapi rezekimu sudah dijamin, rezeki bapak sudah dijamin, rezeki saudara kamu sudah dijamin. Nggak ada namanya ketuker. Kan begitu. Jadi waktu kita nikah, kita juga nggak punya kerjaan. Ditanya balik ke orang tua, dia lupa ngajarin begitu. Ya, kamu mau ngasih makan apa anak orang? Kita jawabnya gimana? Lah, yang ngajarin saya dia nikah tanpa pekerjaan siapa? Ente sudah punya pekerjaan, Irfan. Ya. Siapa lagi? Jomblo sini siapa? Sulaiman, siapa lagi tuh? Ente udah punya kerjaan. Jangan nunggu nanti tua, perjaka tua. Jangan nunggu kaya dulu baru menikah. Kecuali dia nggak punya hajat. Kata Imam Syafi'i, kalau orang nggak punya hajat, nikah, ya udah nggak usah nikah. Tapi kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Saya waktu sebelum menikah, ngajar, setiap hari merasa munafiknya zahir batin. Sekarang masih nuduh diri munafik, tapi enggak. Dulu itu kacau gitu ya. Bisa bikin kita nggak bisa ngajar. Saya mau ngajar langsung keluh gitu. Lalu sampai begitu. Sampai kemudian harus cepat menikah. Agak telat kita menikahnya umur 24. Pengennya umur 18 langsung menikah, Pak. Pernikahan dini. Warabiyah in bada'a bihim at-ta'un lam yabrahu hatta yaqdi Allah fihim wa kanu akhwafa ma kanu yakununa law asah ma yakunun. Ya, mereka kalau dapat takdir apa, kena virus itu enggak panik, enggak kabur, biasa aja. Mereka tunggu. Wa yukaan Muhammad bin Ali al-Kattani rahmatullah alaihi annahu qala kana an-nasu fi ibtida'i al-islam yata'amaluna bid-din hatta raqa ad-din.
ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. Jadi Muhammad Al-Qahtani ya bercerita tentang di awal Islam orang berinteraksi dengan agama itu hatta raqqad dina, sampai mereka tersentuh oleh agama, ya. Di abad kedua, generasi kedua yang ditekankan itu bil wafa. Wafa itu menepati janji. Sampai kemudian itu hilang. Di generasi ketiga muru'ah. Muru'ah itu generasi ahli hadis, menjaga image. Menjaga image bahwa kita ini punya marwah. Muru'ah bahasa Arab dari bahasa sampai ke Melayu bahasa marwah. Abad keempat malu, kelima raghbah wa rahbah artinya motivasi. Itu abad keberapa? Abad keempat, ya. Dan kelima. Keenam dan ketujuh itu berubah lagi. Balik lagi ya. Abad ke-5, 6, 7 itu mulai kebangkitan lagi. Maka muncul isu Syekh Abdul Qadir Jilani abad ke-5, ya. Abad ke-6, ya, tahun 500-an. Abad ke-7 muncul Abu Hasan Syazili dan para imam-imam yang lain. Baik, ya. Ini jamnya nanti. Tuh. Masih 6:30 di situ. Ya, lalu ada kalimat di sini masuk ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kita loncat sedikit di halaman 116. Qala Abu Bakar Al-Wasiti. Awal lisan sufiyah zaharat fi hadhihi al-ummah ala lisani Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu isyarah. Awal kalimat-kalimat lisan sufi muncul pada umat Sayyidina Muhammad, munculnya dari kalam Abu Bakar Siddiq. Yang berkalam Imam Ahlus Sunnah Salafus Saleh Abu Bakar Al-Wasiti. Bentuknya adalah isyarat. Fastakhraja minha ahlul fahmi lataifa tuwaswisa fiha al-uqala, ya. Lalu diambil saripati kalam Abu Bakar itu oleh orang-orang yang mengerti sehingga menjadi kalimat-kalimat yang halus yang membuat geger ahli akal. Tasawuf itu main akal atau main kolbu? Ketika ahli akal baca isi kolbu, geger dia. Kaget mereka, kok ada orang bisa berkalam seperti ini? Qala Syekh rahmatullah alaihi wa hadha alladhi asara lil wasfi fi qawli awwal lisan as-sufiyya darad lisan Abu Bakar fadzalika qawlu Abi Bakar. Kalam yang mana yang mengisyaratkan bahwa Abu Bakar ini orang pertama yang bicara tasawuf di kalangan sahabat. La'annahu hina kharaja min jami'i milkihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ish khalafta li'iyali. Masih ingat kisah Sayyidina Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, masih ingat? Jadi dia bawa semua kontainernya ke Rasulullah, wahai baginda, ini semua kepemilikanku, investasiku, aku serahkan kepadamu. Lalu Nabi tanya, padahal Nabi lebih tahu jawabannya. Apa pertanyaan Nabi? Ish khalafta li'iyali. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban beliau? Allah wa rasuluh. Allah wa. Jadi nggak perlu beliau mengatakan khalaftu Allah. Ini dalil bahwa nyebut nama Allah tanpa ada kalimat sebelumnya boleh. Ya. Maka zikir ismul mufrad nanti daurah bulan Ramadan ada sekitar berapa hari Bu ya? 7 hari atau 10 hari? 9 hari. Kita mengkaji kitab bersanad tentang dalil zikir membaca Allah Allahu ya. Illallah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, tapi nggak pakai ya Rahman. Allah tanpa la ilaha illallah, ya. Itu dalilnya ada nggak? Nah, nanti dikaji, ada karya Ibnu Athaillah Sekandari dan Ahmad Mustafa Al-Alawi, ya. Semuanya nanti akan dikasih sanadnya, insya Allah. Ya. Nanti di akhir Ramadan bagi yang keterima daftar suluk, mereka praktek zikir Allahu Allah, ya.
Jangan coba-coba kalau belum ditalkin ya. Nanti mending zikir-zikir wirid asa saja kalau belum ditalkin. Faqala Allah, tsumma qala wa rasuluhu. Kata Imam pengarang kitab ini, Abu Bakar menjawab Allah, dan yang kedua Rasuluhu, aku tinggalkan di rumahku Allah dan aku bekalkan mereka Rasulullah. Wal umri innaha isyaratun jalilah li ahli tauhid. Kata pengarang kitab Imam Sarraj, demi Allah, demi umurku, kalam Sayyidina Abu Bakar itu adalah isyarat yang menunjukkan ketinggian makom tauhid Abu Bakar As-Siddiq. Fi haqaiqit tafrid, ya, dalam mentafrid. Apa tafrid? Usaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna li Bakar As-Siddiq isyarah ghairiha mustakhrajah minha lataifu ghairu dzalik. Beliau juga punya kalam-kalam yang lainnya. Masih ingat waktu Nabi SAW wafat, yang ngamuk siapa? Umar. Itu baru Umar. Sebenarnya ada sekelompok orang yang mengatakan Muhammad tidak mati, ada sekelompok orang mengatakan Muhammad mati. Sekelompok yang mengatakan tidak mati mengatakan Nabi Muhammad akan muncul lagi. Muhammad itu kekal abadi, gitu ya. Abu Bakar ini mengerti tidak hanya sampai hakikat. Hakikat itu nanggung. Kalau ngomong hakikat, secara hakikat ruh tidak mati, betul? Ruh mati nggak? Secara hakikat Nabi Muhammad mati atau tidak? Tapi ilmu itu tidak hanya sampai hakikat, ada namanya ma'rifat. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Ma'rifat itu kumpulan dari hakikat-hakikat yang sudah diuji. Apa ma'rifat? Kumpulan-kumpulan dari hakikat yang sudah diuji kebenarannya. Berarti ada hakikat yang belum lolos uji. Hakikat-hakikat palsu itu yang sering kita jelaskan, orang yang ngaku-ngaku zat dia, zat Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya, nah ini kalam beliau sudah matang. Beliau bisa membedakan Sayyidina Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Beliau bisa bedakan, dipilah-pilih. Nah, perhatikan, berguru itu jangan mengkultuskan guru, takzimi guru boleh. Tapi guru itu Abdullah, hamba Allah, khalqullah, makhluk Allah. Takzimi karena di kolbunya ada rahasia Rasulullah SAW. Tapi jangan mengkultuskan guru di atas makom seorang insan, ya. Contohnya dari Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar ketika semua sahabat lagi kacau, ya, man kana ya'budu minkum Muhammadan fa inna Muhammadan SAW qad mat. Beliau ngomong bab yang mesti diomongin. Siapa yang menyembah Muhammad yang zahir sudah mati. Ya. Man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Kalimat ini terjadi di Abu Yazid. Abu Yazid melihat ada murid-murid kematian mursyid. Kelimpungan. Apa kata Abu Yazid? Tuh kalian berguru ke orang mati. Ya. Bergurulah kepada yang maha hidup, tidak pernah mati, yaitu Allah. Maksudnya berguru kepada syekh, tapi jangan berhenti pada syekh itu. Ikuti isi kolbunya syekh. Syekh itu hakikatnya sampai kepada Allah. Jangan berhenti di syekhnya, berhenti di ilmunya syekh. Nah, kebanyakan murid dari guru sampai sekarang mereka berhenti mengkultuskan guru, dia hanya mengikuti emosional dia kepada gurunya, bukan mengikuti ilmu gurunya. Ya. Kalau antum paham ilmunya guru, kita ta'zimnya 2 kali lipat. Ta'zimnya 2 kali lipat. Maka Abu Bakar Siddiq, ini Abu Bakar nggak berani aslinya ngomong begini. Abu Bakar nggak berani natap Nabi. Ente bisa bayangin? Ya. Kalau aneh bukan Nabi, tatap aja. Abu Bakar itu tidak berani menatap Rasulullah SAW. Umar nggak berani juga. Utsman nggak berani juga. Yang berani itu cuma Sayyidina Ali, karena dari kecil besarnya dengan beliau dan disebut Rasulullah akhi. Ali itu saudaraku. Dan ini beliau memulai, ya, sampai kemudian
Dia menyebutkan tentang firasat khususiyah pada Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, waktu kita pendek, teman-teman. Di sini ada disebutkan khususiyah fil ilham wal firasah. Masih banyak lagi. Jadi Abu Bakar ini, kata Imam Junaid di akhir, pernah berkalam subhana man lam yaj'alil khalqi tariqan la ma'rifati ilal ajiz an ma'rifati. Dari semua kalam-kalam sufiah yang muncul dari Abu Bakar Siddiq, maka terkumpul dalam satu kalimat. Satu kalimat ini coba ente ingat-ingat ya. Abu Bakar mengatakan, subhana man lam yaj'al lil khalqi tariqan illa ila ma'rifatihi illa al-'ajzu an ma'rifatihi. Maha hebat Allah Ta'ala yang tidak membukakan jalan untuk mengenal hakikat Allah kecuali dengan mengaku tidak mampu mengenal hakikatnya. Kalimat ini diringkas dengan sebuah kalam, al-ajzu anil idrakun. Orang yang disebut bermakrifat, kata Abu Bakar, yang mengaku dia tidak bermakrifat. Yang mengaku apa? Jadi yang sok-sokan ahli hakikat, ya. Allah itu zatnya semakin ente jelaskan semakin rumit, tapi sifatnya semakin dijelaskan semakin jelas. Jadi bicarakanlah sifat Allah, jangan bicarakan zat Allah. Bicarakan nama Allah, gak usah bicarakan hakikat nama Allah, nanti pusing-pusing sendiri. Nah, itu gunanya ilmu akidah. Oke? Inilah pendekatan tentang Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau ada orang nanya, oh sahabat Nabi gak bertasawuf, siapa bilang? Justru kami ini bertasawuf, asbab ada kalam dari Abu Bakar Siddiq, al-ajzu anil idrakun. Ya, pengakuan bahwa kita ini tidak mengenal apapun tentang Allah, itulah ma'rifat. Nah, dan inilah yang turun dari Abu Bakar Siddiq, turun ke Salman, Salman turun ke Qasim, turun kepada Ja'far, Ja'far turun ke Abu Yazid Bustami. Apa kata Abu Yazid? Aku ibadah 30 tahun, ya. Fama wajadtu, aku tidak mengerti kecuali satu hal, illa kalimatan, kecuali satu kalimat saja. Apa kalimatnya? Bahwa tiadalah zikirku, fikirku kecuali dengan gerak Allah juga. Maka tiadalah aku sanggup mengenal hakikat Allah itu. Tiadalah aku sanggup menyembahnya kecuali Dia sendiri yang menggerakkan aku untuk menyembahnya. Jadi, saudaraku sekalian, insya Allah ini malam ini ikhtitam tawakuf sementara kitab Al-Luma. Tapi di Ribat itu tidak ada tawakuf yang abadi. Karena setelah tawakuf, daurah. Habis daurah, suluk. Di dalam suluk ada ngaji kitab tarikatnya. Jadi pada asar kita selalu mulazamah baca kitab. Supaya mengimbangi ahwal murid biar nggak ngayal, biar nggak pengen pulang, gitu, bikin pengajian santai. Terus ada malamnya ada muhasabahnya, ya Pak. Setiap tawajuh itu ada muhasabahnya. Sudah dimodifikasi lah, ya. Bagi yang sudah daftar silakan siap-siap. Tapi sampai tahun ini kita masih suluk di Payakumbuh karena guru-guru saya masih hidup, ya. Surau-surau masih berdiri kuat, ya. Teguh kuat, alhamdulillah. Tapi untuk di luar Ramadan kita sudah pernah bikin di sini suluk Rajab, ya, suluk Muharram kemarin, Rabiul Awal pernah, ya. Nah, yang belum kesampaian suluk Haramain. Ya semoga nanti ada waktu lah suluk di Haramain sebagaimana dulu guru-guru kita pernah bersuluk di sana. Insya Allah. Dan doakan tahun ba'da Ramadan ini kita mulai bangun rumah suluk di Buaran, ya. Rumah suluk sekaligus biar multifungsi jadi asrama santri nanti, santri-santri tua, ya. Ente mau nginap di situ boleh, karena pengajian tiap malam, insya Allah. Nanti setiap malam ada pengajian. Jadi ruang di atasnya untuk perempuan, bawahnya laki-laki, tapi dibatas, jadi nggak bisa akses jumpa. Kalau jumpanya ya begini, dibatas begitu. Kalau mau jumpa ente nikah dulu, kawin dulu. Insya Allah setiap malamnya itu ada pendopo, nanti ada majelis di pendopo, ada majelis. Setelah kita bikin surau, kita bikin masjid. Masjidnya nanti insya Allah bentuk
modelnya kayak masjid-masjid di Uzbek. Karena silsilah zikir kopi saya dari Uzbek, jadi kenangan itu sangat kuat. Namun dalamnya Nusantara, insya, luarnya aja yang kayak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi masjidnya nggak terlalu besar, ya masjid surau ya, masjid kita nggak sebut, sebenarnya nggak ada istilah musola. Surau itu masjid, langgar itu masjid, tapi tidak jami', tidak dijadikan tempat jumatan. Ya. Insyaallah kita bikin itu 2 lantai, bawahnya muat 313, di atasnya 313 ulang. Itu cuma angan-angan aja ya, cita-cita, semoga kesampaian. Insya Allah ya, beberapa hari ini sudah mulai kita hijaukan di sekeliling pagarnya, karena tanahnya nggak terlalu luas, tanahnya hanya 3.000. Ya. Tapi 3.000 di Jakarta dan Jakarta Selatan, Tangsel, itu bisa beli 10 hektar di luar. Ya. Tinggal pilih mana. Cuma kalau di sana mau ke bandara 10 jam gitu. Nah, makanya kita pecah-pecah begini, ya, biar ngajinya nggak numpuk-numpuk. Ya. Antum boleh ngaji juga di sana, tapi zonasi lebih baik ya. Insya Allah. Saya lihat di sini sebagai separuhnya wajahnya udah beda yang di Ciputat. Alhamdulillah. Tapi orang sini boleh ngaji ke sana nggak apa-apa. Cuma nggak akan muat. Ciputat itu hanya ruko, kita jadiin surau. Ruko 4 lantai. Tadinya untuk mahasantri. Alhamdulillah saya ditinggal kawin sama santri-santrinya pas pandemi. Tahu-tahu datanglah santri yang sudah kawin-kawin, tapi bukan yang dulu. Dia kawinnya sebelum ketemu kita. Ya maksudnya orang kayak ente gitu ya. Kayak gini. Kalau ini juga sama ini ya. Akhirnya berubahlah dari mahasantri kepada akam santri tua. Tua-tua ya, mbak-mbak ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Jadi kerjaan kita sampai akhir zaman, teman-teman. Seandainya kita diizinkan jumpa imam akhir zaman, kerjaan kita ngapain? Ngaji, zikir, khidmat, berjuang gitu aja. Ngaji, zikir, apa yang kita perjuangkan? Kata Nabi ya. Kata Syekhul Hasan Zazili, "Wansyurul ilm." Ya. Bagilah ilmu. Kalau kata Nabi SAW, kallimun nas ala qadri qulubihim, anzilun nas ala qadri manazilihim, hadis Abu Daud. Ya, kalau mengajari orang, membahasakan ke orang, bahasakan dengan kadar akal mereka. Kita sedang berusaha untuk itu, dan alhamdulillah saya lihat sudah mulai ada hasilnya. Kata orang tasawuf turumit, tapi saya survei langsung ke masyarakat ya, yang awam tidak pernah nyantri. Kajian saya berat, ya, tapi bisa dipahami, bisa. Artinya usaha kita untuk membahasakan hal yang rumit menjadi mudah, Allah izinkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kata Imam Mu'talah Sekandari, ciri-ciri kalammu diterima oleh Allah, fuhimat ibaratuhu, ibaratnya dapat dipahami ya. Dan tadi saya menyampaikan ada ulama ditanya, ulama sufi ditanya, kenapa istilah sufi itu rumit? Itu cara mereka memberikan coding, mengunci istilah supaya ahli sufi yang sebenarnya dengan yang mengaku-ngaku sufi atau orang yang sufi-sufi palsu tidak bisa memalsukan coding itu. Ya, istilahnya sama, yang berbeda adalah pemahaman istilah. Ya, jadi teman-teman, al-ajabu wal hayrah fil malabis, ya, ketakjuban kepada pakaian hanya sampai kalau orang itu mulai baca kitab, dia mulai berkalam. Jadi jangan terjebak oleh penampilan. Bagi saya sama, mau saya pakai sorban, nggak pakai sorban, baca kitab mau gitu-gitu aja, nggak ngefek. Ya, coba ente nih nggak pernah nyantri, aneh kasih sorban, langsung bisa baca kitab nggak? Ya. Tapi yang nanti ingin mengamalkan pakai sorban, ikut majelis hari Rabu. Di sini ada majelis tawajuhan khusus yang sudah talqin. Jadi talqin dulu. Kalau belum talqin, zikir, ya mintalah ke Buya Rahmat, Buya Yunal. Ya. Ustadznya kok masih muda? Gurunya ngangkat masih muda, karena gurunya dulu diangkat juga masih muda. Jangan terhijab oleh mudanya seseorang. Toh utuhnya ente sebagian sudah tua, nggak mursyid juga. Apa urusannya tua muda jadi mursyid? Tua muda nggak ada urusan. Urusannya adalah kamu berguru atau tidak berguru, kamu bersuluk atau tidak suluk,
Kamu berjuang atau tidak berjuang? Kamu berilmu atau tidak berilmu? Itu aja urusannya. Ya. Mohon maaf jika ada kalam-kalamnya dari para mu'alim, dari kami kurang pas. Ya. Ini sebenarnya saya dipaksa ini sama Buya Rahmat dan tim ini. Hasilnya nggak kuat. Kita baru nyampe tadi pagi, safar selama seminggu, nggak ada hentinya. Tapi lagi-lagi rehatnya mu'alim kalau meninggal, ini saya nggak boleh rehat banyak-banyak. Sekarang tuh rehatnya pun rehat-rehatan, rehat bohong-bohongan. Ya. Jadi mohon maaf jika tidak semua dapat disalami, ya, tidak semua dapat didengarkan curhatan-curhatannya. Banyak para abuya, silakan kalau mau ngobrol dengan beliau-beliau, ya. Kalau mau tanya jawab nanti bisa dengan beliau. Apalagi kepada Ustadz atau Buya Yuna ada channel Mana Dalilnya, ya. Nanti kalau punya dalil semuanya udah ada di kolbunya. Dan karena ini sudah masuk akhir Ramadan, ya, mohon maaf dari kami jika ada kalam-kalam kurang tepat, ya, ada belagu-belagu dikit, itu cuma gimmick, ya. Itu apa? Itu gimmick, ya. Ribat tidak berubah, ribat tetap ahlus sunnah wal jamaah, ribat tidak akan meninggalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tetap bermazhab yang 4, terutama mazhab Syafi'i, dan bertasawuf dengan manhaj Imam Junaid, ya, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani yang dahulu menghidupkan Imam Ghazali, ya, Surawardi, Syazili, dan tariqat-tariqat yang sahihah dan mu'tabarah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kami, menutupi semua aib-aib kami, dan semua aib-aib kita semua. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. لبيك اللهم سعديك فصل وسلم وبارك عليه. Ya, kita salawat Jibril sama-sama. Yang semangat, ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Hadirkan wajah Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات يا كريم أكرمنا يا الله أكرمنا يا الله بحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر هوانا ومن شر طول أفكارنا اللهم أعذنا من شر الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من شر ما سواك Allahumma ya Allah lindungi kami dari kejahatan diri kami sendiri, kejahatan pikiran kami, kejahatan hawa nafsu kami, kejahatan yang tersirat di dalam diri kami, yang kami sadari, yang kami tidak sadari, kejahatan was-was yang muncul dari syaitan. Ya Allah lindungi kami dari was-was syaitan yang membuat kami ragu, meragukan Engkau, meragukan Nabi Engkau, meragukan pewaris-pewaris Engkau. Allahumma ya Allah lindungi kami dari syaitan yang membuat kami bertengkar satu sama lain. Lindungi kami dari syaitan ya Allah yang membisikkan kami agar iri dengki satu sama lain. Allahumma ya Allah lindungi kami ya Allah dari zulumat, dari kegelapan qalbu. Berikan ya Allah ij'al fi qulubina nura. Ya Allah terbitkan nur Engkau yang abadi, azali, sarmadi, yang abadi selalu di dalam qalbu kami ya Allah. Maka sejahat apapun kami, izinkan kami kembali ke jalan Engkau sebelum kami menghembuskan nafas terakhir ya Allah. Allah mastur ya satar auratina wa uyumina. Ya Allah Engkau maha tahu semua aib kami, Engkau maha tahu semua dosa-dosa kami, Engkau maha tahu semua apa yang kami lakukan dalam kesendirian, Engkau maha tahu apa yang kami sembunyikan di dalam pikiran kami, vulgarnya otak kami, jahatnya jiwa kami, busuknya hati kami. Engkau maha tahu ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Tapi kami ya Allah menzahirkan kesolehan kepada makhluk Engkau ya Allah. Kami takut ketahuan berhati busuk ya Allah, tapi kami tidak malu ketahuan Engkau berhati busuk. Betapa buruk hadapnya kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah kami tidak takut bermaksiat dalam kesendirian ya Allah, padahal Engkau selalu menatap kami ya Allah. Sedangkan kami segan takut ke makhluk ya Allah. Jika aib kami terbongkar ya Allah, maka ya Allah semua yang kami lakukan, siapapun yang hadir, siapa yang mendengarkan ini ya Allah, tutuplah aib kami dari hadapan pandangan-Mu ya Allah. Tutuplah aib kami, dosa kami, masa lalu kami, penyakit-penyakit hati kami sembuhkan ya Allah. Penyakit-penyakit jiwa kami sembuhkan ya Allah. Penyakit kami, tekanan pikiran kami sembuhkan ya Allah. Hati kami yang luka mohon sembuhkan ya Allah.
Hati kami yang gersang, mohon ya Allah suburkan kembali dalam kerinduan kepada Engkau ya Allah. Hati kami yang kesepian, hati kami yang gersang, hati kami yang gundah gulana, tolong ya Allah beri cahaya kalbu kami sehingga kami tidak merasa sendiri ya Allah, sehingga kami merasakan kalimat Engkau innallaha ma'ana, sesungguhnya Engkau bersama kami ya Allah. Farzuqna ma'iyataka ya Allah, berikan kami rasa nikmat dibersamai oleh Engkau ya Rabb. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub ya Allah, kami tidak bosan-bosan meminta ya Allah yang membolak-bolak hati, yang membolak-balik semua pikiran, semua jiwa dan kecenderungan. Mohon ya Allah, jika Engkau tetap membolak-balik hati kami, maka arahkanlah dia, ubahlah dia ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Jika hati kami berpenyakit, jadikan dia sembuh ya Allah. Jika emosi kami meluap-luap, jadikan kami penyabar ya Allah. Jika kami tadinya tamak, mohon jadikan kami qanaah menerima ya Allah. Jika kami tadinya riya, ya Allah berikan kami keikhlasan ketulusan ya Allah. Jika kami tadi suka bertengkar, jadikan kami suka berislah ya Allah. Jika kami suka mendendam, mohon ya Allah ubah hati ini jadi suka memaafkan ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ikuti ya Allah, ya Allah, dari kalbu ya Allah, ya Allah lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, sehingga menyebut nama Engkau hati kami bergetar rindu kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, inna nas'aluka syauqa ilaika. Ya Allah, berikan kami rasa rindu kepada Engkau, rindu jumpa kepada Engkau seperti diajarkan baginda SAW kepada sahabat-sahabatnya. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas menjadi ikhwan Rasulullah, mohon kami ya Allah ikut sertakan bersama mereka, ikut sertakan kami zahir batin bersama mereka. Jadikan kami orang-orang yang ikut al-mahdiyin, orang-orang yang Engkau beri hidayah, yang Engkau beri petunjuk, yang Engkau gerakkan tulus zahir batin bergerak di akhir zaman ini ya Allah. Allahumma ya Allah, farzuqnal ikhlas war ridha. Mohon berikan kami dua nur yang hanya Engkau yang dapat memberikan ya Allah. Nurul ikhlas, nur ketulusan, dan nur ridha, nur keridhaan. Radina billahi rabba, ikuti radina billahi rabba. Ya Allah, kami ridha, kami terima apapun takdir Engkau. Kami terima ya Allah, apapun ketetapan Engkau. Ya Allah, kami terima ya Allah, apapun yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami yakin, hakul yakin ya Allah, apapun kehendak-Mu pasti terbaik untuk kami. Namun maafkan kami ya Allah, kami yang jahil ini ya Allah. Kami sering menginginkan sesuatu yang kami tidak butuhkan, menginginkan sesuatu yang di luar batas kami. Lalu kami mengeluh dan mengumpat takdir Engkau ya Allah. Ampunkan kami semua ya Allah, ampunkan kami semua ya Allah. Allahumma bariklah fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Dengan berkah hilangnya rasa malas di jasad dan kalbu kami, di jiwa kami. Dan ya Allah, farzuqnal quwwatal isti'dad li hululi Ramadan. Ya Allah, anugerahi kami kekuatan yang kuat, kekuatan yang kuat dengan izzah-Mu, dengan haul-Mu, dengan takdir-Mu, dengan qudrat iradat-Mu ya Allah, untuk menyambut bulan-Mu ya Allah, syahr Ramadan. Allahumma waffiqna ya Allah bi Lailatul Qadar. Meskipun kami tidak pantas ya Allah menepati Lailatul Qadar, mohon izinkan kami ya Allah beramal, bangunkan kami malam itu ya Allah, bangunkan kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Kuatkan diri kami untuk menyembah Engkau ya Allah, kuatkan lisan kalbu kami menyebut nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan ya Allah, izinkan kami berlatih mulai dari malam ini ya Allah. Setiap malam kami berlatih ya Allah, bertahajud, berwitir ya Allah, sehingga Engkau pantaskan kami bertepatan dengan Lailatul Qadar, diampuni di malam Idul Fitr-Mu. Allahumma amin. Ampuni kami, guru kami, orang tua kami, kawan-kawan kami semua yang hadir hari ini ya Allah, semua yang berkhidmat ya Allah, semua yang belajar ya Allah, semua yang berzikir ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, mudahkan semua urusan mereka ya Allah.
Beri cahaya semua kalbu mereka ya Allah. Berikan mereka jika berumah tangga, jadikan rumah tangga mereka taman-taman surga ya Allah. Jika mereka sendiri ya Allah, jangan pernah jadikan kalbu mereka kesepian kecuali hanya menyebut nama Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, yassir umurana ma'arrahati liqulubina wa abdalina. Mudahkan semua urusan kami, mudahkan semua urusan kami sehingga tidak ada lelah pikiran dan badan kami. Wa waffiqna ya Allah lis-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kami ya Allah untuk merindui Nabi, mengenal Nabi, mencintai Nabi, bersolawat kepada Nabi, berjuang untuk agama Nabi Muhammad SAW. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami bahagia di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau, berguru kepada pewaris Nabi Engkau, dan izinkan kami berjumpa dan tetap bersama mereka di akhirat ya Allah, di surga Engkau ya Allah, di Firdaus al-A'la ya Allah. Wa ajirna minan nar, ajirna minan nar, ajirna minan nar. Hapus nama kami dari daftar ahli neraka ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Farhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.